Oke guys, video kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana cara memproteksi lobby dengan admin swipe. Sebelumnya admin swipe itu add-on buatanku ya, jadi kalian bisa nyoba secara gratis. Di sini aku udah nyiapin satu word dengan lobby yang udah aku spawn, udah aku impor. Seperti biasa cheatnya itu harus aktif ya. Kemudian untuk add-onnya harus kalian pasang, baik behavior pack maupun resource pack harus kalian pasang keduanya. Terus untuk beta API itu wajib aktif nih, wajib aktif. Kalau udah aktif kalian tinggal play. Kita tunggu aja karena ini HP kentang, jadi loadingnya itu lama sekali, mohon harap dimaklumi. Di sini aku akan memberikan beberapa penjelasan lebih detail terkait add-on admin swipe, khususnya fitur lobby protection-nya, bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara mengelolanya, dan menjelaskan fitur-fitur yang ada di lobby protection kayak gitu. Tapi ini word lama, jadi sebenarnya udah ada proteksinya, jadi perlu dihapus dulu. Oke, kita hapus dulu proteksinya, kita hapus ngopi, kita delete ya, confirm. Nah sekarang udah gak ada proteksi, udah gak ada proteksinya, kita delete semua entity-nya, kill add Oke. Ini item-itemnya udah aku spawn ya, buat apa ya, intinya buat menunjukkan gitu. Langsung aja, untuk memproteksi lobby berarti kita perlu dua titik utama. Kita ke titik yang pertama dulu, ini terserah kalian ya, titik pertamanya mau dari mana itu terserah. Di sini aku cuma ngasih contoh sebagai penjelasannya nanti. Klik menu lobby, kemudian posisi 1 kita tentukan. Nah ini udah tentukan posisi 1. Kemudian posisi 2 itu selalu berada menyilang secara diagonal gitu. Oke, kita di sini. Sini kita tentukan posisi 2. Kalau posisi 1 udah kalian tentukan, nanti itu udah ada koordinatnya ya di info ini. Kemudian posisi 2 kita tentukan, setelah kita langsung submit, terus kasih nama lobbynya, misal lobby utama, sub lagi. Nah otomatis udah terproteksi secara default. Lobby yang terproteksi itu saklarnya hidup semua ya, ada break and class block, kemudian block interaction, terus entity interaction, dan seterusnya. Ini sekedar informasi bahwa toggle yang ketiga ini itu ternyata ngebug kayak gitu, jadi gak ngefek sama sekali, bahkan mungkin gak guna kayak gitu. Ini mohon harap dimaklumi. Kedepannya juga akan diperbaiki, dan mungkin kalau masih tidak bisa ya nanti terpaksa kita hapus kayak gitu fitur ini. Kita coba satu-satu dulu. Kita mulai dari block and class block, kita aktifin. Nah tadi kan yang aktif cuma 1 ya, pas waktu kita hancurin block nanti ada pesannya bahwa this area is protected, artinya ada proteksi pada area ini kayak gitu. Area ini itu udah diproteksi kayak gitu lah, kalian nggak bisa hancurin.
Nah, kenapa nggak bisa? Karena udah diproteksi kayak. Nah, tapi kan aku adminnya masa nggak bisa ngancurin kayak gitu. Tenang, kalau kalian statusnya admin tapi ingin proteksinya aktif bagi member lain dan kalian pengen bypass proteksi itu, kalian tinggal kasih tag diri kalian, tag bypass add bypass gini. Nah, kalau udah, nanti kalian bisa ngancurin bloknya. Nah, hancur kan kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu repot-repot matiin fiturnya satu-satu, tapi kalian tinggal gunain tag bypass tadi. Kita matikan dulu tagnya, hapus dulu maksudnya. Remove promo lo, remove bypass kayak gini, submit. Kan udah itu, berarti udah gak punya tag bypass, otomatis waktu kita ngancurin itu gak bisa. Itu untuk saklar yang pertama tadi, saklar apa tadi, pertama brick and place. Nah, kemudian untuk saklar yang kedua, block interaction chest and door. Di sini kalau kita matikan ya, kita matiin. Di sini kita bisa buka chest kayak gitu. Tapi waktu kita aktifkan saklarnya yang kedua ini, otomatis kita nggak bisa buka chest kayak gitu. Nah, sebenarnya tadi ini ya, untuk poin ketiga, untuk saklar yang ketiga itu ternyata udah diwakilin sama poin yang ini. Nah, ini kan ada entity interaction nih, kita nonaktifkan dulu semuanya. Kalau nonaktif semua berarti kan pas waktu kita interaksi sama item frame kayak gini kan masih bisa diputar. Nah, seharusnya ini bugnya, seharusnya pas waktu kita ngaktifin ini, kondisinya kan harusnya terproteksi item frame, harusnya tuh nggak bisa diputer kayak gitu. Ternyata ini masih bisa diputer, itu baliknya di situ. Tapi cara ngatasinya tenang, gampang. Di poin yang kedua tadi, saklar yang kedua ini, saklar block interaction, ternyata itu udah masih proteksi. Jadi ini kita matikan ya bro. Sesuatu yang nomor 2 ini aktif, itu udah aktifin kita dari interaksi sama item frame. Nah, nggak bisa kan, nggak bisa diputar kan kayak gitu, otomatis nggak bisa kayak gitu. Jadi walaupun poin yang ketiga tadi ngebug, saklar yang ketiga itu ngebug, yang ini ngebug, tapi bisa diatasi pakai saklar yang kedua ini. Oke, lanjut ya. Kalau explosion, creeper, TNT, ya pokoknya semua jenis ledakan lah, kalian harusnya sih udah tahu. Jadi di sini aku cuma masih tutorial, karena tutorial siapa ya, masih contoh. Ini ada TNT, terus kita aktifin, harusnya nggak bisa meledak, hilang. Nah kan hilang, karena apa? Karena tadi udah kita aktifin proteksi ledakan kayak gitu. Kalau kita matiin ya otomatis bisa meledak dong. Nih, kalau nggak percaya, boom, nah kan meledak kan, nah kayak gitu. Terus kemudian ini fitur yang paling penting sih, player attack. Ini sebenarnya pengen nyoba tapi harus ada pemain kedua. Nah, karena ini aku recordnya malam-malam jadi nggak bisa tes, nanti kalian tes sendiri aja. Terus langsung aja ke mob and monster spawning. Nah, biasanya kan di add-on lain kalau punya lobby protection, biasanya tuh mob atau monster itu masih bisa spawn.
Nah di sini aku akan nunjukin seperti apa fitur mob dan monster spawning ini kalau aktif. Kalau aktif gini submitnya gini, terus kita spawning zombie ini monster zombie, yang ini zombie, kemudian sheep domba. Nah ini mob ya, ini kan kita udah di area lobby ya, kan kita udah progresi lagi. Kalau kita spawn ini nanti dia akan otomatis hilang kayak gitu, hilang kalau itu aktif kayak gitu. Tapi kalau non aktif ya berarti otomatis bisa di spawning. Nah ini juga ada fitur menarik, artinya apa, ketika ada mob yang di luar area gini, di luar area ini kan di luar area kayak gini, ini kan bisa saja masuk ke area lobby kayak gitu. Nah tapi fitur ini udah dilengkapi secara otomatis, jadi pas waktu ada mob, nah itu kan mob ya di luar area, terus dia masuk ke dalam area, maka nanti akan otomatis hilang. Loh kok ya ini gak hilang? Nah hilang kan, maka nanti dia otomatis hilang kayak gitu. Kita coba lagi di luar gitu, terus mobnya masuk ke area, hilang. Jadi lobby kalian bakal aman dari mob spawning, baik itu monster ataupun mob-mob yang tidak kalian butuhkan, maksudnya yang kalian ya intinya bersih lah, lobbynya bakal bersih kayak gitu. Terus bagaimana dengan entity lainnya, misalnya kayak NPC atau entity custom? Tenang aja, di sini fiturnya udah lengkap. Kalau kalian punya entity custom, misalnya di sini aku punya NPC blacksmith, ini kan custom ya, gak ada bawaan dari blacksmith, gak ada bawaan dari Minecraft ataupun dari add-on sendiri. Nah ini kan bisa di spawn karena dia di luar area, tapi kalau di dalam area dia gak akan bisa di spawn karena tadi udah ada proteksinya. Nih contoh spawn NPC titik 2 blacksmith gini. Nah kan nggak bisa kan, padahal statusnya objek successfully summon, padahal udah berhasil di summon, tapi ternyata tetap bisa gitu. Nah caranya gimana? Caranya tadi ke lobby dulu, kemudian ke manage, habis itu di sini kan ada add exception, itu kayak daftar putih gitu, daftar putih ID item atau ID entity apa yang diperbolehkan di dalam lobby yang nggak bakal dihapus kayak gitu. Di sini udah ada bot itu kapal ya, ini contoh bot kan udah masuk ke daftar putih, artinya pas kita spawn bot di dalam area itu aman-aman aja kayak gitu. Tapi pas kita malah masuk, tapi pas kita matikan kita hapus daftar putih yang bot, yang ini kita hapus bot, nanti botnya hilang. Nah kan kenapa? Karena dia udah masuk ke daftar hitam, udah nggak ada di daftar putih. Begitu juga dengan item entity custom kalian. Misal kalian punya entity custom kayak tadi ya, blacksmith, berarti kalian tinggal masuk ke lobby, terus kemudian ke manage, submit, terus add. Nah di sini kalian tambahkan pengecualiannya, tambahkan tadi kan ID-nya NPC add blacksmith gini, submit. Nah kalau udah pas kalian summon NPC nya nanti aman, dia bakal hilang. Summon
NPC, T2, blacksmith nih, boom. Nah kan aman kan kayak gitu. Jadi ini fitur lobby protection paling oke, paling GG, dan paling powerful untuk saat ini. Gak ada tuh monster yang bisa spawn, gak ada mob yang bisa spawn, apalagi trader itu yang gak jelas biasanya spawn di lobby. Sekarang aman, terkendali. Terus kemudian kalau kita buang item bagaimana? Kita buang item perahu, boom, otomatis hilang. Kok masih? Ini belum diperbarui. Oke. Ya itu salah satu bugnya. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan terkait lobby protection, tulis aja di kolom komentar. Terus kalau ada masukan terkait admin swipe, ya jangan lupa join di server Discord dan juga grup WhatsApp. Kurang lebih seperti itu. See you next time.